kelima. FBL belum, mana tepuk tangannya? Go to the land of down. Go to the land of down. Kali ini kita akan melihat seperti apa. Apakah kutukannya masih berasa nih di pemain-pemain dari Onyx, atau Onyx akan memaksakan menuju game yang kelima. Oh iya, betul sekali. Ini dia. Kita lihat gimana R7 juga bisa menjadi salah satu santapan lezat untuk Fanny. Jangan lupa kan itu. Santapan lezat untuk Boots dan Fanny. Sans, ini yang akan membuat Skylar linglung dengan terrifying-nya. Betul, tapi ini Sans juga bisa ngopinya ke arah dua sih. Antara ke Clay atau ke arah Finn-nya. Justru, kalau menurut aku pribadi. Dan ini dia, kembali dengan 4-2. Onyx versus RRQ. Dimana dengan draft Onyx yang benar-benar super power. Tapi entah mengapa, aku percaya dengan adanya Wang-Wang. Iya, aku juga. Karena Pulung cuma bisa menang dengan One-One. Dan jadi aku percaya. Kita lihat Kairi tersasar bersama dengan Albert. Wow. Diamankan Kairi. Instan pick up diamankan di arah jungle oleh tim dari Onyx Esports. Begitu cepat, sat-sat dari seorang Kairi. First blood didapatkan di 1 menit yang pertama. Dan Clay kali ini, arah Kiyoshi mereka harus menahan terlebih dahulu, menurunkan tempo sedikit. Sembali teman-teman juga langsung aja order GrabFood karena ini akan menjadi game yang cukup panjang. Oh, dengan diskon 90% dan Kairi mulai datang kali ini. Melihat pergerakan dari Finn yang sudah terlihat di depan mata. Tapi Finn masuk ke ejector kah kali ini ternyata tumbang dengan begitu cepat dari seorang Finn. Wow. 2 poin kill untuk Kairi di 1 menit pertama kita. Ini ngebuat Kairi bisa snowballing sih. Oke, dan bahkan kalau bisa kita bilang ini dia. Onyx Esports langsung menunjukkan taringnya. Atau landak sudah menunjukkan ketajaman durinya. Di game yang keempat. Oke, Rapid Boost juga sudah selesai ya di sini. Tapi Sans udah melihat pergerakan dari Finn yang mencoba untuk bermain lebih agresif masuk ke area jungle-nya. Flicker langsung di-package, tapi R7 maju dengan 1 Boveling Starmon dan kali ini Finn berhasil untuk mendapatkan 1 buah turtle. Sementara 2 memberikan connect dan bahkan Sans-nya tumbang kali ini. Masih mau lebih 2 point kill diamankan oleh Arkihoshi. Instant point kill yang didapatkan oleh seorang Finn. Nampaknya dari seorang Kairi harus respect dengan item defensif kalau menurut aku ya. Iya, Karena smart missile. Ya itu juga Jawhead ya kan, dimana ejectornya bisa meng-cancel steel cable. Kalau Iya. memang kena dari masuk ke dalam jangkauan untuk Jawhead. Ada unstoppable force juga yang akan mengejar Fanny-nya kemanapun pergi. Tadi pas banget tuh di level 4 langsung dipakai. Dan Oke. di area atasnya, ini tinggal gimana inisiasi kayak penculikan kecil ya dari Finn berjalan ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports. Bang Pior bahkan sampai terbingung-bingung. Hah? Bang Hah? Pior, Yes, karena Bang Pior mikir. Karena bisa dibilang itu inisiasi yang dilakukan Onyx yang malah menjadi poin untuk tim Ararki. Betul dong. Iya. Itu membuat mungkin fans dari Sobat Onyx itu agak sedikit terbingung. Karena di posisinya itu dimenangkan oleh tim dari Onyx. Tapi setelah itu mereka langsung memberikan keadaan dari tim Ararki Oshi. Dan sekarang tetap kembali dari seorang cewek yang harus bisa menyelamatkan di mid to the late game nantinya. Oke. Karena di retail ini bakal bisa memberikan hanya 2 tembakan heavy crossbow aja. Itu One-One udah langsung tertidur lemas seperti putri salju. Waduh, tapi menang level loh buat One Skylar sendiri. Kairi agak tersendat. Oh dia mau ngegeng, dia mau ngegeng. Bisa jadi gak ada Dia buff, menahan. gak ada buff, gak ada buff. Iya, dibalik dulu. Ambil buff dulu kayaknya ya. Sementara Finn kali ini bakal coba untuk melakukan eksekusi. Coba untuk mengharus ke area jungle-nya. Inisiasi udah mulai dibuka. Sementara Boots sudah mulai datang dan bahkan Fatality connect. Dan kali ini Finn tumbang. Kairi pun mulai datang untuk memberikan backup. Dan bahkan R7 harus mundur terlebih dahulu. Albert akan tumbang di tangan seorang Boots. Kali ini Clay langsung pukul mundur dengan Wings by Wings. Tidak mau meneruskan team fight yang tadinya mau dibuka sama Arkihoshi tapi nggak jadi. Oke, keuntungan lagi kali ini di arah Objective Gaming dan bahkan menurut aku Kairi lepaskan Skylar-nya. Dia nggak punya 1 buah Cutthroat, jadi lebih ke arah fokus menuju ke sebuah Turtle. Karena dia mendapatkan keuntungan tadinya. Tapi ketika Kairi mencoba untuk mendapatkan 1 buah Skylar, belum berhasil. Bahkan Skylar langsung antisipasi dengan sebuah Langsung mundur. Inspire-nya. Iya, plus ceweknya kan tadi juga ngebantu tim fight di bawah ya. Jadi Skylar tentunya punya chance yang lebih besar untuk membangin Kairi. Tapi Kairi tahu akan hal itu, dia tidak mau terlalu overextend 1v1 dengan seorang Skylar. Dan bahkan kali ini dengan total objektif yang kedua sudah mulai dikuasai oleh pemain-pemain dari Onyx.
Finn mencoba untuk datang kali ini, tapi sepertinya agak sedikit sulit di kontes. Dan bahkan satu buah ejector bersama dengan satu buah connect dan ditarik balik kali ini. Kiboy akan menjadi bentukan dengan seorang Finn. Boots mulai diaju di area depan, kali ini Clay mencoba untuk menahan Albert. Masih punya flicker ternyata dari seorang Boots, tapi bakal dikejar oleh R7 dan juga Clay. Tapi harus berhati-hati. Super Kairi is coming. Lihat dia langsung terbang menuju ke arah seorang Clay. Clay udah gak punya lagi kesempatan untuk menghindari dengan Wings by Wings. Dan bahkan Kairi bukan hanya menyelamatkan posisi dari Boots, tapi juga bahkan membuat seorang Clay itu take down. Take down, dan itu yang aku bilang harus hati-hati karena Kairi ini bisa datang kapanpun. Dan sekarang Kairi udah mulai bermain lebih aktif dan bahkan Kairi mencoba untuk mendapatkan satu buah purple-nya dan langsung ditumbangkan Finn karena eksekusi yang gagal. Oke, ini bisa menjadi poin selanjutnya loh untuk Albert. Itu cukup berbahaya. Ketika seorang Finn terlalu overextend terhadap purple buff dari seorang Kairi itu berat banget. Dan kalau dia mau overextend di arah purple buff, dia butuh pasukan. Kenapa? Dia butuh pasukan dari segi range-nya. Nah, itu dia. Astaga. Aduh, dia yang Fonzie. senyum. Dengkul gue yang lemes. Oke, tapi cewek dapetin platingan di area atas kok. Dan bahkan pecah turretnya. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana pressure untuk Iritel atas 1-1. 1-1-nya yang tadi agak unggul, begitu cewek lompat dengan heavy crossbow-nya, Force of the Queen, harus mundur ke belakang. Dan satu hal, dibalikkan kembali Clay. Deden from Bogor. Akan ada satu buah cutthroat. Masih ditahan. Clay mencoba untuk menghindari dengan ada satu buah bongkahan batu yang menyelamatkan dirinya. Seperti kata Profesor KB, lihat seorang Fanny bisa kemana aja, tapi nggak bisa lewatin tembok. Iya, Itu bakal bisa kata-kata, lewatin. iya, itu kata-kata Profesor KB yang akan saya selalu ingat. Karena Wings by Wings masih menyelamatkan hidup seorang Clay kali ini, tapi ternyata R7 terjebak oleh 4 pemain dari Onyx Esports. Kartu dari mulai dibuka, tapi R7 masih bisa menggocek pemain-pemain dari Onyx Esports sementara di area atasnya. Ini bisa turtle untuk arah Kyoshi dong kalau mereka all-in tadi. Ini bisa turtle untuk arah Kyoshi, bahkan Kibo udah nggak punya flicker. Pasti fatalingnya bakal terdeteksi pergerakannya. Tapi dari sisi tim Onyx mereka pintar sekali untuk mengamankan objektif terlebih dahulu. Fit, ejector nggak berhasil kena. Albert agak sedikit menuju momentumnya dan bakal fatalitas dikeluarkan Albert. Jarak belakang R7, mencoba di-stray. Kairi is coming, Super Kairi. Gak mau masuk lebih dalam karena lihat Finn tahan unstoppable force-nya. Ditahan untuk seorang Kairi. Oke, sementara kali ini mau mencari pertukaran yang lebih untung dari Arkehoshi. Mencoba untuk memberikan pressure di area mid-nya, sementara Boots-nya tadi memang fokus untuk meng-clear ke area bawah. Sehingga Arkehoshi tentunya ketika mereka tahu akan hal itu, mereka mau coba untuk dapetin mid-nya. Namun ternyata mid-nya masih bisa di-cover oleh Onyx Esports. Oke, berarti Sans menuju ke arah Enchantment Talisman. No, tapi kali ini lihat Albert bakal sedikit balik lagi. Karena Unstoppable Force ada, Kairi keputusan teratur mundur. Menurut aku, Sans pakai Glowing One. Pakai Glowing One. Ini mengantisipasi R7, mengantisipasi Finn, mengantisipasi dari Albert itu bisa masuk. Sakit banget, tapi kali ini Kairi terejector dan bahkan tidak bisa di-cover oleh seorang Sans karena posisinya terlalu jauh. Seperti di game pertama. Iya. Keyboy, Rafael untuk Clay. Untuk injek ke belakang. Untuk Clay doang. Iya. Kayak sekarang, Finn, Unstoppable Force untuk Kairi. Untuk Kairi, emang itu sih lebih efektif ya Ji ya. Yes, betul banget. Ya, tapi sementara untuk di bottom lane-nya ini ada kerjasama yang dilakukan juga ya. Duo yang berhasil untuk mendapatkan bottom turret. Jadi untuk di early game-nya, Kairi udah berhasil menjalankan misi dia sebenarnya. Di mana dia berhasil untuk mendapatkan cukup banyak lah pundi point kill. Sementara membiarkan adanya kesempatan cewek untuk melakukan farmingan. Dan sebenarnya tim fight besar yang dicari oleh Onyx Esports. Tapi lihat R7 bocor banget. Ceweknya pun mulai datang dan bahkan terculik R7 yang lagi ngecek tuh di area boost tuh ada siapa. Karena ternyata ketemunya sama Boots. Sementara di area atas, di bawahnya lihat Bootsnya bakal terculik dan bahkan Skylar tidak sempat pecah weakness point-nya tapi sesat dari seorang Kairi. 3 pemain dari Arkehoshi tumbang begitu saja. Cewek masih mau lebih, Clay kali ini nggak punya wings by wing dan harus tumbang. Di tangan seorang Boots double kill berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Dan lihat di situ Clay cuma bisa pasrah. Wings by Wings gak ada. Flicker gak punya. Sprint gak ada. Albert bakal dipaksa. Dan tidak ada yang bisa menahan damage cewek sekarang. Ketika kita lihat seorang R7 yang paling tebal mungkin sekarang di Arkehoshi. Itu hanya beberapa kali pukulan dari seorang cewek dengan heavy crossbow-nya. Dan bakal lihat Sans
Wave Dragon telah dikeluarkan. Albert jadi pilihan utama dan tidak bisa diselamatkan. Duel Dragon untuk cewek tapi dan retribusi from Albert! Membalikkan kali ini dendamnya atas Kairi. Tapi lihat para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka harus menyelamatkan diri karena kalau tidak ini akan terjadi kasus seperti di game yang sebelumnya. Wah, dia sebelum tumbang berhasil untuk memencet retribusi yang sangat on point. Dan itu dia Albert. Dia pakai retri atau pakai ini ya? Pakai retri itu harusnya. Atau basic attack. Atau basic attack? Kalau basic attack sih timingnya pas banget sih. Nanti, Wow. ya Lordnya bakal langsung dipotong. Onyx Esports mereka punya chance karena tadi beberapa pemain dari RRQ Hoshi juga tumbang. Dan dengan tumbangnya Lord ini juga mereka bisa dapetin untuk turretnya Noob ditinggal. Oke, tapi lihat saat ditumbangi duel yang dikeluarkan. Di arah belakang dari R7 akan bersama Dewe. Heavy Crossbow telah dikeluarkan. Skylar masih mau lebih. Crossbow telah terbuka. Dewe ditumbangin. Jatuh dan lihat Crossbow. 3 pemain dari tim Onyx Esports tertumbangkan. Bus masih coba untuk menetralisir tim fight. Dan bahkan Albert pakai retribution tadi berarti ngambilnya. Ada informasi valid dari Pak Produser. Terima kasih Eki. Terima kasih. Tapi kita bakal menyaksikan gimana pemain tim Onyx Esports mereka terkejar kembali dari segi turretnya. Skylar masih mau lebih, belum menit ke-12, masih ada pasif turret. Wow. Nih, 3, 1, meletus nih. Tus. Oke, tapi kali ini sepertinya inhibitor di atas masih bisa ditahan. Dan lihat seberapa tanknya R7. Terkena damage dari cewek masih bisa ditahan. Dan bahkan itu ditabrak habis-habisan sama RRQ Hoshi. Dan kali ini turret di area mid sepertinya yang akan ditahan terlebih dahulu oleh Onyx Esports. Namun ternyata tidak cukup defensif yang dilakukan di area mid. Wow. Oke, aku mau silakan. Ya, 2 anti QRS sebenarnya dari RRQ Hoshi yang tadi di awalnya dibully oleh Finn dan juga Albert. Ini membuat Kairi tidak terlalu efektif atas 2 hero tersebut. Dan target dia berikutnya pastinya adalah Clay. Tapi Clay bisa ngedodge dengan adanya Wings by Wings. Dan inilah yang dimainkan oleh RRQ Hoshi dari tadi. Ah ya betul sekali. Keceplosan gue. Biasa. Oke, bahkan mereka berkumpul 5 playernya di arah di arah Purple. Iya, ini tinggal penentu lari Lordnya. Albert, serem banget, tapi dia udah tahu ada 1-2 bahkan. Main-main dari Onyx Esports kali ini sudah mulai dibuka 1 buah Feather Extract dari Clay. Mencoba untuk mengusir tapi ternyata, 1 buah Fatality connect. Karena serang Albert dan juga Finn, tapi kali ini Albert harus tumbang terlebih dahulu. Tidak akan ada retribution selama dalam waktu 30 detik ke depan. Dan 20 detik ke depan Lord akan mulai muncul. Harusnya ini akan menjadi waktu yang tepat untuk tim Onyx Esports mencoba untuk mengejar di arah Lordnya. Karena sebentar lagi ini akan ada Lord yang kedua. Bakal langsung muncul ke lane of down dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat to the lane of down the Royal Derby. The Royal Derby dan Onyx Esports. Ini tinggal tugas RRQ. Gimana caranya mereka tarik ulur sampai Lordnya bisa terreset. Tapi sepertinya Onyx Esports mereka nggak mau begitu saja. Tapi Finn, Ejector dan juga Flicker, nice combo Kairi. Tidak terpick up tapi ternyata Skylar Crossbow yang terbuka di area belakang. Dan kali ini lihat dari Lordnya berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Dan siapa yang akan diincar dari Kairinya harus mundur terlebih dahulu nggak punya energi yang cukup. Tapi masih bisa survive. Sanjang akan menjadi korban. Kedua jatuh di tangan RRQ Hoshi. Tukang survive ketemu God. Oh my God. Tim Onyx Esports mereka kembali kehilangan 2 poin. Untung Kairi nggak jadi orang ketiga. Karena kalau orang ketiga ini bisa dipastikan tengah akan dipecahkan dari base turretnya. Dan lihat dengan minion yang bergerak di arah top lane. Albert langsung insting ke arah top lane. Dan dari tim Onyx Esports yang aku suka adalah mereka bahu-membahu untuk mendapatkan purple dari seorang Kairi. Dan bahkan kalau mereka nggak 5 stuck di purple buff, itu mungkin bukan hanya kehilangan purple buff, tapi juga kehilangan poin kill. Ya, tapi ini dia untuk serangan dari Onyx Esports di mana Lordnya akan dibersihkan dengan cepat atau ingin dikontes. Tapi lihat si Boy, langsung flicker dapat tali connect, lainnya tumbang. 1 buah ejector dari seorang Finn kali ini ngebutnya. Masih bisa bertahan, Finn akan tumbang tapi Albert. Dua Dragon dan Connect dari seorang Kairi. Asal di arah depan, satu ketiga. Skylar Crossbow, take connect kali ini dan banget cewek tumbang. Killing spree, dia menggelai seorang Skylar. B-Boy masih mau lebih dan itu dia. Albert berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx Esports. Tersisa 2 pemain saja. Super Skylar terbang ke langit kali ini. Mencoba untuk menjemput
ajal dari tim Raja Langit. Tapi nampaknya belum berhasil. Karena ini masih ada momentum. Best Red dari bottom lane masih bisa dipecahkan. R7 Ini nih. ini biang keladinya. Biang keroknya ini nih, R7. Gimana sekarang numbangin dia? Boots udah gak bakal bisa nih. Bukan masalah Boots. Ini menang dalam laning phase. Tapi ini dia kalah dalam segi team fight. Dan ini dia. Best turret yang hanya dia tuju. Gak usah dia mau lebih. Karena sesuatu yang lebih atau greedy yang kita inginkan itu malah berbalik untuk kita sendiri. Jadi overall. bencana ya, Ji. Jadi bencana. Karena tukang somai udah kejebur kok. Kasian banget ya kalau disebutin terus-terusan ya. Gimana tuh hubungan? Ya, tapi Onyx Esports tadi mereka berhasil untuk mendapatkan best turret bagian bawah RQ Hosti. Gila Dan sih. juga dengan tumbangnya pemain Onyx di depan sana, masih ada wave minion yang harus dibersihkan dulu oleh RQ Hosti. Dan damage dealt by Axe. Cewek ada di sana. Dan kombinasi dari Fatal Link bersama dengan Heavy Crossbow. Ini dalam banget damage-nya. Kalau semakin biarkan ceweknya untuk bebas, itu sakit banget. Oke, Fataling langsung connect ke arah seorang Albert. Dan kali ini informasi masuk dari Cewek, dapatkan cewek. lihat R7 di area depan. Satu Oh pas my God. tepat. Oh my Putri God. tumbang sama Winter Terancam. Mencoba untuk ditahan, Sasha masih bisa mundur. Tapi Kairi mencoba untuk membackup. Lihat semuanya disita sesaat oleh seorang Kairi. Dan tumbang kali ini. Seorang R7 yang terlihat kuat di area depannya. Masih bisa ternyata ditahan oleh seorang Kairi. Albert tumbang ketika kembali Bapak Lord yang terhormat udah bakal melenggang di lane of gang. Kairi akan coba untuk mengkiting dan bahkan Kairi tahu nggak? Itu adalah teknik gertak. Membuat kalian langsung terbang, langsung berada di atas tembok. Dan mungkin Albert ini mulai agak concern menuju ke arah serang Keyboy ya. Jangan sampai dia termakan lagi dengan kiting dari serang Keyboy. Oke. Sakit juga. Albert sudah mulai muncul dan player gold by UBS Gold Skylar masih menjadi yang terkaya. Tapi kali ini fatalnya terbuka, pinnya harus tumbang, tidak akan ada ejector selama beberapa detik ke depan. Sementara ini jangan sampai Albert tumbang lagi karena Lordnya sudah mulai muncul. Dan posisi dari Kairi di sini suka memberikan distraction, split push di area atasnya. Oke. Ayo. Oke, langsung kita menuju ke arah Marvel Bomb kali ini. Capek Yang banget. dimana tidak diamankan Albert dan akan untuk Clay. Harusnya. Stansnya sih. Stansnya udah jadi loh item damage-nya dia. ini- Ada Divine Blade tadi. Iya, harusnya lebih sakit lagi ya. Bisa kita kalau dia dapetin Albert, ambil Way of the Dragon-nya. Ini bahaya buat RQ Hosti. Iya, itu dia. Ada Wave Ini Dragon. cewek belum punya immortal tapi problem utamanya. Gimana caranya mereka harus bisa membuat cewek ini selamat dari kicking-kicking yang dilakukan. Lihat, udah terdeteksi. Dari seorang Keyboy kali ini belum ada posisi yang terbuka. Mereka nggak tahu nih. Memberikan damage yang banyak besar. Tapi Keyboy akhirnya keluar dari kandangnya. Mencoba untuk menyelamatkan dari seorang cewek dan di sisi sebaliknya. Keyboy nggak punya flicker. Jadi masih aman. Suns pakai Feather of Strike. Dia mau ofensif. Mau ofensif. Nah, jangan bengong Bang Pior. Ayo mingkem yuk Bang Pior. Yuk jangan merem. Dia mau nahan Nah, dulu. mingkem. Oh, nunggu Lord Evolve tapi ini lini bawahnya yang harus diperhatikan sama RQ Hosti. Bersama lini atas yang udah mulai di-clear juga oleh R7. Oh, ini kelihatan sih ada 2 di minimap. Oke, stun. Udah ngebuka. Agresif, Feather of Strike. Pin Pinnya. sekarang, Fatal ini keluarkan, fokus ke arah Albot. Dan bahkan kita lihat flicker dilakukan Pin. Gak berhasil, gagal. R7 ke arah belakang, fokus ke arah ceweknya. Cewek ini tumpahkan. Tempatkan, Lord kali ini double kill. Lagi ball triple kill. Dan Skylar cross ball-nya belum sempat. Dibalikan kembali keadaannya. Clay mundur ke arah belakang. Minion mereka bergerak di arah bottom lane. Dan R7 masih mau lebih. Tidak adanya Divine Glass membuat R7 harusnya berpikir kali ini. Berpikir 2 kali Dua sih. kali karena kita lihat yang ada di Divine Glaive cuma Sun. R7 nggak mungkin bikin Divine Glaive. Jadi sabetan yang nggak mungkin sesakit itu. Walaupun dia punya Holy Crystal. Tapi itu damage dari Stans tadi. Sakit banget. Itu kan udah ada Divine Glass juga. Divine Glaive-nya benar. Divine Glaive menjadi faktor pembeda dan Onyx Esports. Mereka tetap bisa melancarkan serangan mereka ke arah dari Lord. Itu- Ini Lord yang menentukan banget evolve Lord. Kalau Skylar tadi sempat kebuka crossbow tanknya, mungkin Keyboy masih bisa tumbang. Karena Keyboy tadi juga udah low banget. Masalahnya dia tumbang di tangannya Sans. Jadi nggak sempet kebuka crossbow tanknya, udah hilang duluan Skylar-nya. Oh, Purple nggak dikasih ke arah Clay ya? Aku kira bakal dikasih ke arah Clay. Kenapa? Untuk poking. Untuk poking. Cicil ya, Iya, cicil, poking-pokingnya. cicil. Jadi dia poking-pokingnya tuh lebih sakit lagi. Cooldown Feather Strike dia nggak takut, nggak ragu. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari tim Onyx Esports ini selalu bagus untuk memancing keributannya. Kenapa aku bilang bagus banget? Karena dia berhasil membuat posisinya yang under condition itu menjadi sama rata. Dan bahkan
Fataling telah dikeluarkan. Albert menjadi Dari pilihan utama. Immortality tidak ada. Instant point kill. Onyx Esports terbuka untuk Lord yang sudah di-pop. Ini dia kesempatan Onyx Esports untuk membalikan keadaan atau mereka ingin melakukan one strike pose. Oke. Karena tidak ada lagi Albert. Langsung ada satu buah Ini conceal. dia. Langsung berikan R7. Sprint telah digunakan. Untungnya tidak ada Fataling tapi R7 sudah mengeker dengan satu buah. San di sini, San sakit banget. Udah terlihat dan menuju ke arah depan. Cewek menjadi pilihan. Finn terlalu offset, belum di follow up Clay dan oh my god. Buying time sih, ini Arkeos harus Waduh, buying time dikedipin terlebih lemes dahulu. deh. 10 detik dari Albert. Sementara ini Lord yang udah mulai di-poke juga. Dari main-main Onyx Esports, Keyboy di area depan Skylar. Dikit lagi apakah bisa ngebuka crossbow tanknya, tapi ternyata Lordnya bakal coba dikontes. Oh nggak ada heavy crossbow. R7. Gak ada heavy Coba crossbow. masuk, Cewek ditangkap. Flicker rejector Fataling. Skylar terbang. Jaksa sekali ini gak masih ditumbangin. Terlalu jauh. Skylar versus Kairi. Masih ditumbangkan. Tapi Albert fokus ke arah Lordnya. Lord didapatkan oleh RRQ Jose. Itu ejector yang bagus banget dari seorang Finn. Dan kali ini lihat R7 menzoning stun sehingga membuat Lordnya tidak akan bisa dikontes. Kairi memang berhasil untuk numbangin Skylar. Tapi kali ini Lordnya berhasil diamankan oleh Arkeosi dan Kairi sudah mulai terlihat di area bawah. Bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Three lane push nih harusnya. Dan push ini harusnya sih. Dari Arkeosi mereka bakal clear. Coba untuk nge-freeze dulu lini di area atasnya. 30, 32, 11 detik cukup untuk super minion kedua. Oh my god, kali ini cukup berbahaya untuk tim Onyx Esports. Fokus ke arah mid lane-nya. Bestor yang dipecahkan. Kairi sebentar lagi dia harus kehilangan purple buff-nya. Masih ada memiliki purple buff dan untungnya Kairi masih memiliki satu buah immortality. Bang Pior jangan bengong. Sambet nanti repot. Oke, dan ini masih freeze minionnya juga di area atas. Oke, ini dia. Mereka benar-benar coba clear minion di area mid sama bawah biar jalannya serentak. Ini Keyboy doang yang bisa menyelamatkan para pemain dari tim Onyx Esports atas RRQ. Heavy crossbow dikeluarkan. Final telah melakukan soaring out. Keyboy masih belum melihat posisi yang dimiliki dari tim RRQ untuk diangkat. Klee masih terlalu jauh di arah belakang. Tidak ada flicker dari Serafin yang membuat dia tidak ada ejector dan reset. Jika super minion di arah bottom lane akan menuju ke arah best turret dari tim Onyx Esports. Kairi lihat dipancing, diledekin Finn-nya. Dengan metode muter balik, drifting yang dilakukan seorang Kairi berhasil membuat tim RRQ agak ketar-ketir. Apakah Federer yang dikeluarkan? Cewek terperangkap. Satu part terakhir. Oh my god, oh my god, oh my god. Again and again. Ini susah sih buat kedua belah tim. Aku bisa bilang RKO sih mereka nggak bisa end game secepat mungkin karena mereka tahu Keyboy bisa eksekusi dengan begitu rapi. Tidak ada Purify selain di tangan Clay. Dan kalau sampai Albert atau mungkin Finn-nya tumbang, ini Onyx Esports mereka bisa straight push ke area bawahnya. Karena nggak akan ada yang jaga di area depan. R7 bisa aja dirontokin dengan cewek. Ya, dan kesulitan terbesar untuk Onyx adalah R7. R7 yang kalau memang bisa di burst down, itu hanya ada di tangan dari Boots. Selain daripada itu butuh waktu, butuh source skill. Itu Boots pun harus 1v1 ya. Udah menit kedua 3, ini siapapun yang terwipe. Ini kalau RRQ dapetin kemenangan, Onyx berarti tandanya akan ada game kelima. Ya menurutku ya Onyx mereka harus cari R7. Mereka harus cari Kalau R7. lagi sendirian, pick off dia. Oke. Itu Dan R7 dari tadi sendirian. semakin lama ya, 24 menit. R7 Bad Armor itu dia lawan dari seorang, siapa namanya? Boots. Bukan, Iritel. Iritel, cewek. Iya, dia harus dilawan pakai satu buah Bad Armor dan dari... Tapi udah ada Haskell juga Iya, sih buat Haskell. netralin ya. Tapi setidaknya dari posisi seorang Skylar ini lebih respect dengan adanya Athena ya. Karena Wah, DHS. Aku baru mau bilang cewek bikin DHS. Rontok R7 nih. Aduh, malu, biasa cewek-cewek kalau kesorot kamera, Aku gak gitu. Aku gak gitu. Lu kan cowok. Oh iya. Oh iya, salah. Oke, tapi kali ini Lord yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Lord keempat di menit ke-24 kali ini. Lord yang sudah strong. Semua deg-degan minus 1 jantung. Ini Lord sudah dewasa. Ini Takut kecewa. Sudah bisa dipastikan bikin kecewa bahkan. Aduh. Ini Lordnya sudah makan rendang, sudah kuat sekali. Kenapa rendang di bawah-bawah? Makan nasi Daging, padang. makan daging. Nasi padang dong. Oke. Dan Buset, Arki Skylar. Hosti. Ini
attack speed, Regennya. Tapi Kiboy mulai datang kali ini bersama dengan kawan-kawan dari Onyx Esports. Fizz masih coba untuk menahan, tapi kali ini lihat fatalinya connect ke arah 4 pemain dan Kiboy. Sementara dipecah tapi Glass Wolfsang mengarah ke arah cewek. Kiboy tumbang dan cewek pun hilang begitu saja. Winter terancam di area depan, Sasha kali ini tumbang. Dan bahkan dua pemain dari Onyx Esports mencoba bertahan. Ini bencana! Sang Raja Langit kehilangan 3 playernya. Terus mencoba untuk mempertahankan dirinya. Kyrie versus everybody. Looking for wipeout. Dan ternyata kali ini Kyrie ternyata seorang diri dan dipastikan gak bisa mempertahankan base mereka. Dan ternyata kutukan Onyx Esports diturunkan ke lower bracket. Is red! Ini dia Raja dari segala raja berhasil mengamankan 3 poin mereka di Best of 5 series. Onyx Esports diturunkan ke lower bracket. Oh my god! Benar-benar kutukan Onyx Esports atas hierarki Hoshi masih terjadi. Begitupun dengan adanya